Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majlis Ta'lim Illiyin yang sama-sama mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis arba'in pada kesempatan kali ini membahas hadis nomor 12 halaman 19, hadis nomor 12. Ini hadis ini cukup simpel gitu, tapi tentu mengandung makna yang sangat dalam, atau yang sering diistilahkan oleh para ulama itu jawami'ul kalim gitu ya. Jawami'ul kalim itu adalah sebuah ungkapan yang sederhana, yang singkat, tetapi menyeluruh gitu, mencakup banyak hal, memiliki makna yang sangat luas itu. Jawami'ul kalim. Dan hampir sebagian hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu redaksinya itu pendek-pendek, Pak. Hampir pendek-pendek gitu. Seolah-olah Rasulullah itu tahu betul kemampuan umatnya gitu. Seolah-olah Rasulullah itu sadar betul kemampuan umatnya, bahwa mungkin dari sisi daya hafal juga lemah gitu. Daya ingat juga lemah, semangat thalabul ilminya pun mungkin lemah gitu. Sehingga hadis-hadis yang disabdakan oleh beliau itu sebagian besarnya itu pendek-pendek. Nah, hadis ini diriwayatkan melalui jalur seorang sahabat, yaitu Abu Hurairah, yang tempo hari kita sudah bahas biografinya, diantaranya di hadis yang ke-10 tentang siapa Abu Hurairah itu. Dan Abu Hurairah ini merupakan salah seorang sahabat yang paling banyak menerima hadis dan juga meriwayatkan hadis. Itu 5.000 lebih hadis yang diriwayatkan melalui jalur sahabat Abu Hurairah itu. Beliau betul-betul berkhidmat, mewakafkan dirinya untuk tinggal ya di Masjid Nabawi. Beliau disebut salah seorang di antara ashabus suffah gitu. Ashabus suffah itu adalah orang-orang yang mewakafkan diri untuk menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekalipun waktunya sangat singkat ya, Abu Hurairah itu menimba ilmu dari Rasulullah sekitar 4 tahunan. Sekitar 4 tahunan. Tetapi hadis yang disabdakannya itu 5.000 lebih gitu. Sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu 5.000 lebih. Nah, ini menunjukkan keseriusan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Abu Hurairah menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan sebuah motivasi juga bagi kita, bahwa
waktu 4 tahun itu waktu yang cukup lama untuk bisa mendalami ayat-ayat Al-Quran ataupun sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Barangkali kurang jelas itu tulisannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata. Apa isi perkataannya itu? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah itu berkata bahwa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sabda Rasul itu sangat pendek sekali. Saya yakin ini bapak-bapak di usia 50 60 pun pulang dari sini hafal lah di sini nih. Apa sabda Rasulullah itu? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan ini sangat populer hadis ini. Bahkan ini merupakan salah satu hadis nih yang menjadi intisari dari seluruh hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sekian ribu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah itu, intinya itu ada yang mengatakan ulama itu hanya 4 gitu. Hanya 4. Pertama adalah innamal a'malu binniyat. Nah, itu hadis yang pertama dulu itu. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Kemudian yang kedua yang ini nih, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min itu harfu jar ya. Di satu sisi sebagai harfu jar, huruf yang berfungsi untuk memajrurkan nih. Makanya setelah min nih, kata setelah min itu kasroh nih, husni nih. Husni itu nunnya di kasroh karena ada min. Di sisi lain min itu sebagai harfu tab'id gitu, menunjukkan sebagian. Makanya sering terjemahkan di antara gitu. Jadi kalau di antara menunjukkan kan tidak semuanya. Jadi min husni di antara bagusnya atau baiknya islamil mar'i, keislaman seseorang. Apa? Tarkuhu, meninggalkan ma sesuatu la tidak yakni bermanfaat. Jadi di antara bagusnya keislaman seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Atau bisa juga begini, almaru itu kan arti asalnya itu adalah pribadi, person atau seseorang. Makanya sering dikatakan bahwa almaru itu bicara tentang kepribadian seseorang gitu. Bagusnya kepribadian seorang muslim, nah gitu Pak. Di antara bagusnya kepribadian seorang muslim yaitu manakala dia itu memiliki kepribadian Islam, itu Pak. Tempo hari pernah kita bahas tuh. Apa yang dimaksud dengan kepribadian Islam itu? Pertama kan kepribadian syahadatain itu Pak. Yang kedua kepribadian apa itu Pak? Musallin. Yang ketiga kepribadian muzaki. Yang keempat kepribadian shaimin.
orang yang pribadi yang senantiasa melaksanakan saum. Yang kelima adalah kepribadian haji. Dulu berapa kali pertemuan kita bahas tentang kepribadian Islam itu. Diambil dari rukun Islam itu, Pak. Nah, di antara bagusnya kepribadian seorang muslim manakala dia itu memiliki kepribadian Islam. Nah, apa kepribadian Islam yang harus dimiliki oleh seorang muslim itu? Yaitu tarkuhu, meninggalkan sesuatu. Maknya itu maklil asya itu, Pak, menunjukkan sesuatu. Paling tidak nih, sesuatu yang dimaksud di sini itu mencakup dua hal. Pertama adalah mencakup ucapan atau berkaitan dengan ucapan. Yang kedua berkaitan dengan tindakan atau perbuatan. Dan kalau bicara ucapan ataupun perbuatan, di situ ada dua kutub. Ada kutub pemberi, ada kutub penerima. Kutub pemberi itu adalah kutub yang mengucapkan atau kutub yang melakukan. Kutub penerima itu adalah kutub yang mendengarkan atau yang diperlakukan. Nah itu, Pak. Jadi kalau bicara ucapan kan bicara lisan itu. Bicara lisan. Berarti kutub penerimanya itu adalah bicara pendengaran itu. Kalau bicara tindakan itu kan bicara paling tidak bicara tangan gitu. Bicara tangan. Nah, jadi mak di sini menunjukkan maklil asya. Pertama berkaitan dengan ucapan, yang kedua berkaitan dengan perbuatan. Karena dua hal itulah yang akan menghantarkan seseorang itu hidupnya bahagia atau sengsara. Dua hal itulah ucapan dan perbuatan yang akan menjadikan seseorang itu selamat atau tidak dalam hidupnya. Dua hal itulah yang akan menjadikan seseorang itu masuk surga ataupun masuk neraka. Nah, apa yang mesti ditinggalkan itu? Ucapan apa, perbuatan apa yang mesti ditinggalkan itu? Nah itu, Pak. La yakni, nah yakni itu diambil dari kata inayah, Pak. Inayah itu adalah sesuatu yang penting gitu. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang bermanfaat. Kalau pakai la, nah berarti itu kan la-nya tuh la nafi itu. La yang berfungsi untuk meniadakan. Artinya bahwa seorang yang berkepribadian Islam itu harus meninggalkan baik ucapan ataupun perbuatan layak nih yang tidak bernilai, yang tidak penting, yang tidak mendatangkan maslahat, yang tidak ada gunanya, baik maslahat duniawiyah terlebih-lebih maslahat ukhrawiyah, baik manfaat duniawiyah terlebih-lebih manfaat ukhrawiyah. Jadi paling tidak begini, Pak nih, dalam hidup ini ketika kita mengucapkan satu kata aja, satu kata. Karena seorang muslim itu, seseorang itu bisa masuk surga dan masuk neraka itu hanya dengan satu kata itu. Atau ketika orang itu melakukan satu tindakan saja, dia itu harus berpikir bagaimana dampaknya.
Bagaimana akibatnya? Pertama adalah harus dipikirkan akibat ukhrawinya. Bagaimana akibatnya kelak di yaumul akhir gitu. Bagaimana dampaknya kelak di yaumul akhir gitu. Wah, ini kan kalau semua orang itu berpikir, kalau kita ini berpikir bahwa ketika akan berbicara itu dikaitkan dengan akhirat, ketika akan bertindak itu dikaitkan dengan bagaimana manfaatnya di akhirat, mungkin ucapan kita, perbuatan kita itu pasti akan mengucapkan sesuatu yang penting. Ucapan yang kita ucapkan itu ucapan-ucapan yang penting, ucapan-ucapan yang mendatangkan maslahat, ucapan-ucapan yang mendatangkan keselamatan. Karena bagaimanapun ya, yang namanya ucapan, kita sering katakan ucapan itu merupakan bisa, Pak, bisa. Kalau dalam ular itu ya, ular itu punya bisa. Kita pun manusia punya bisa, Pak. Apa bisa kita itu? Ya ucapan itu. Makanya gini, gara-gara ucapan itu dampaknya luar biasa. Banyak orang yang tadinya pesimis menjadi optimis. Itu gara-gara ucapan, Pak. Banyak orang yang tadinya sedih menjadi bahagia gara-gara ucapan. Banyak orang yang tadinya malas menjadi rajin gara-gara ucapan. Banyak orang yang tadinya bakhil menjadi dermawan gara-gara ucapan. Banyak orang yang tadinya dolim menjadi adil gara-gara ucapan. Dengan kata lain, dengan ucapan itu banyak orang yang tadinya berpotensi masuk neraka lalu menjadi masuk surga. Tetapi sebaliknya banyak pula orang gara-gara ucapan itu menjadi buruk gitu. Tidak sedikit rumah tangga berantakan itu gara-gara ucapan gitu. Gara-gara ucapan. Mungkin ucapan istri yang kurang bagus, ucapan suami yang kurang baik, atau mungkin gara-gara fitnah dari orang lain, gibah dari orang lain, bisa berantakan itu. Nah, makanya sangat penting sekali nih yang namanya pergaulan itu sangat penting. Sangat penting. Karena ucapan itu lebih berpotensi atau lebih dulu mendatangkan manfaat ataupun madarat bila dibanding dengan tindakan nih, Pak. Makanya salah satu anggota tubuh kita yang paling pertama kali berfungsi itu telinga, bukan mata, bukan. Kalau mata itu berkaitannya dengan perbuatan, Pak, dengan tindakan. Orang melakukan sesuatu terlihat oleh mata gitu dah. Tapi kalau ucapan itu kaitannya dengan pendengaran, dengan telinga. Dan anggota tubuh kita yang paling pertama kali berfungsi itu adalah telinga, Pak. Telinga. Jadi ketika orang lahir, indera yang pertama kali berfungsi adalah telinga. Makanya wajar sekali nih kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadisnya itu bahwa yang namanya ucapan itu bergandengan dengan keimanan gitu, Pak. Pentingnya menjaga lisan itu beriringan dengan pentingnya menjaga keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, nah itu, falyakul khairan aw liyasmut, nah itu.
Barang siapa yang beriman kepada Allah, dan beriman kepada hari akhir, apa kata Rasul? Katakan yang baik. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik, diam, tinggalkan gitu. Kunci mulutnya gitu. Perintah pertama mengatakan yang baik. Artinya kalau kita punya kebaikan, tahu kebaikan, kita jangan mengunci mulut, Pak. Tapi kita harus noroweco gitu, harus cerewet. Kalau kita punya kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau ada keburukan, kalau kita tahu itu keburukan, maka mulut kita harus dikunci gitu. Nah, di situ Rasulullah menggandengkan antara keimanan dengan perintah menjaga lisan. Kenapa? Karena kan iman itu kan adanya di hati, Pak. Pangkal iman itu kan di hati. Ketika seseorang itu hatinya disinari oleh cahaya keimanan, oleh nur keimanan, maka nanti ketika berbicara itu lisannya itu akan berkonsultasi dulu Pak dengan hati. Nanya dulu, minta pendapat dulu ke hati. Jadi si lisan itu nanya, "Ti, ini saya bagusnya mengatakan apa diem?" gitu. Kalau kata hatinya bagus, mendatangkan manfaat, ucapkan, silahkan. Baru lisannya mengucapkan. Tapi kalau kata hatinya itu jelek, mendatangkan madharat, dosa, lebih baik diam, maka lisannya akan diam. Nah, dengan konsultasi itulah maka orang yang ketika berbicara selalu minta pendapat ke hatinya, itu akan terhindar Pak dari penyesalan-penyesalan. Kan kebanyakan orang menyesal itu dikarenakan dia ngomong tanpa berpikir dulu gitu Pak. Jadi ngomongnya tuh pakai otak, tuh pakai perasaan, ujungnya menyesal itu. Kalau tidak menyesal ujungnya celaka itu, ujungnya celaka. Tetapi sebaliknya nih Pak, orang yang hatinya tidak disinari dengan cahaya keimanan, maka ketika bicara itu lisannya tidak nanya dulu ke hati, tidak minta pendapat, tidak konsultasi dulu ke hati. Namun cek orang Sunda mah asal coplok, nah gitu Pak, asal jeplak gitu. Aing ngomong asal coplok we di dinya mah. Nah itu Pak. Jadi dia tidak berpikir bagaimana dampaknya, bagaimana perasaan orang lain, bagaimana nanti hubungan persahabatan, hubungan silaturahim, hubungan persaudaraan, bagaimana dampaknya terhadap keimanan seseorang. Nah, itu kalau orang itu ketika berbicara lisannya tidak nanya dulu ke hati. Nah, sehingga karena dia tidak nanya ke hati, itu nanti akan menimbulkan resiko-resiko buruk yang berkelanjutan itu. Resiko-resiko buruk yang berkelanjutan, yang pada akhirnya hati akan dikendalikan oleh lisan, Pak. Dikendalikan oleh lisan. Jadi cek lisan teh kieu, duh, ti geus kapalang basah lah cenah. Ayeuna mah kulantaran geus kanyahoan, geus we cenah cuang ngabohong kieu gitu. Sabla mun teu ngabohong resikona kieu. Nah, yang pada akhirnya yang mestinya lisan dikendalikan oleh hati, jadinya malah hati dikendalikan oleh lisan. Nah itu Pak. Makanya kan ulama mengatakan orang cerdas itu adalah orang yang
berpikir sebelum berbicara, hati-hati ketika berbicara, dan evaluasi diri setelah berbicara. Itu tandanya orang cerdas itu seperti itu. Gini, apalagi kalau dia itu orang berilmu, Pak. Dalam sebuah hadis dikatakan zalatul ilmi sab'u marrah, itu tergelincirnya ucapan seorang yang berilmu itu dampak buruknya itu 7 turunan itu, Pak. Kalau orang punya ilmu, punya kekuasaan, punya pengaruh, ngomong salah, yang tersesat itu bukan hanya dirinya tapi banyak orang gitu, Pak. Beda kalau yang ngomongnya itu orang biasa, mungkin pengaruhnya, dampaknya sedikit. Tapi disitulah pentingnya yang namanya menjaga ilmu, Pak. Menjaga lisan. Gini, suka ada orang itu meningkeneh ditenggel cenah, dicabok daripada nyeri hati cenah. Jadi sakit hati itu tidak kelihatan gitu, Pak, tapi eta lila gitu bekasna tuh. Kalau orang dipukul mungkin bengkaknya 1 minggu. Aya pamajikan dicabok ku salakina bareuna 1 minggu, tapi nyeri hatena moal pohon nepi ka maot eta, Pak. Nah, itu pentingnya menjaga lisan itu kan di situ. Ihfad lisanaka. Ihfad lisanaka. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan begini, ciri-ciri orang yang selamat itu, nah, ketika seorang sahabat namanya Uqbah bin Amir nanya, "Ya Rasulullah, man najat? Jelaskan kepada kami cara-cara untuk mendapatkan keselamatan." Rasul mengatakan, ihfad alaika lisanak. Jagalah lisanmu. Itulah, jagalah lisanmu. Kalau dalam hadis yang lain itu ada beberapa langkah cara untuk mendapatkan keselamatan itu. Satu adalah qillatul akal, sedikit makan. Yang kedua adalah qillatul kalam, sedikit bicara. Yang ketiga qillatun naum, sedikit tidur. Sebaliknya banyak orang yang celaka itu adalah pertama kasratul akal, loba dahar. Loba teuing dahar dampaknya buruk. Yang kedua kasratul kalam, loba teuing ngomong. Dalam arti ngomong yang tidak bermanfaat. Yang ketiga kasratun naum, loba sare, hardolin itu tah. Hardolin itu penyebab kecelakaan itu. Ya, jadi begini nih. Ya, jadi yang pertama nih, sesuatu mak di sini kan tarkuhu malaya nih, tinggalkanlah ucapan-ucapan yang tidak penting, yang tidak bernilai, yang tidak mendatangkan manfaat, terlebih-lebih mendatangkan dosa. Jadi kita itu harus ini, Pak, harus waro, juhud dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Harus waro itu harus meninggalkan perkataan-perkataan yang haram. Jadi kalau bicara haram, halal, bukan hanya terkait dengan makanan minuman, Pak. Ada perkataan-perkataan yang haram, ada perkataan-perkataan yang makruh gitu. Nah, kalau ini Pak terkaitnya bukan dengan waro, dengan zuhud. Jadi tingkatannya lebih naik, Pak, lebih tinggi dan lebih berat daripada waro. Kalau waro meninggalkan perkataan yang haram seperti menggibah, mengganu domba, berkata kotor, itu waro. Itu kita harus waro, meninggalkan yang haram. Tapi kita pun harus meninggalkan perkataan-perkataan yang makruh, yang subhat, Pak.
Bagaimana perkataan yang makruh yang subhat itu? Ya perkataan-perkataan yang tidak mendatangkan nilai manfaat, Pak. Ini suka ada orang tuh kalau bicara teh naon ya. Aya disebut porno henteu, disebut ngeres henteu, tapi menjurus kadinya tah. Nah itu kan perkataan-perkataan yang samar-samar, disebut haram dah teu jelas kata-kata teh gitu. Kan akan multi tafsir gitu tah. Orang akan berpikir dengan pikiran yang negatif. Nah itu perkataan-perkataan seperti itu harus dihilangkan. Kemudian yang kedua nih, mak di sini sesuatu di sini adalah terkait dengan perbuatan, tindakan. Jadi tanda bagusnya seorang muslim, tanda bagusnya seorang muslim yang berkepribadian Islam yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak penting, yang tidak bernilai, yang tidak mendatangkan manfaat. Jadi begini Pak, yang dimaksud oleh hadis ini itu perkataan dan perbuatan yang dimaksud itu tidak berdosa Pak sebetulnya. Jadi dia mengucapkan sesuatu ucapan yang sebetulnya tidak berdosa, tapi teu aya gunana gitu. Namun kalau dibiarkan bisa juga terjerumus kepada dosa gitu. Meninggalkan sesuatu di sini meninggalkan sesuatu yang sebetulnya tidak berdosa gitu. Tapi kalau dibiarkan lama-lama akan menjurus juga kepada dosa. Atau dampak dari perbuatan itu akan menimbulkan dosa dalam tingkat berikutnya itu. Karena satu perbuatan itu akan berkaitan dengan perbuatan lain, Pak. Satu ucapan akan berkaitan dengan ucapan yang lain. Sebagai contoh begini nih, umpamanya meninggalkan perilaku, perbuatan, tindakan yang tidak berguna itu begini. Umpamanya orang begadang semalaman itu tanpa ada nilai manfaat, tanpa ada nilai maslahat. Begadang semalaman gitu, ngobrol, ngerumpi gitu. Barakatak seri. Tidak berdosa, tidak gitu, tidak. Tapi kan ujungnya besok subuh keberangan, kan gitu Pak. Nah itu Pak, akibat begadang semalaman akhirnya subuh ketinggalan. Akhirnya henteu gawe da kulantaran tunduh teh. Nah, jadi ujung-ujungnya bisa berdosa juga gitu. Walaupun tadi awalnya tidak berdosa. Makanya kan dilarang Pak bergadang itu kecuali dalam bergadang itu ada manfaat, ada maslahat. Kecuali bergadang itu bergadang dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin bergadangnya itu sholat tahajud gitu Pak. Bergadangnya itu tilawatul Quran itu Pak. Nah makanya ketika kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak penting, yang tidak besar, yang secara lahir tidak mendatangkan manfaat, cobalah kita niatkan Pak, di awal itu punya niat sadar gitu. Ini sebetulnya nih begadang seperti ini nggak ada manfaatnya gitu Pak. Tapi dengan begadang ini saya punya niat ini gitu Pak. Dengan begadang ini ada misi yang ingin saya terapkan gitu. Umpamanya begini Pak. Ada kelompok pemuda nih. Ada kelompok pemuda yang suka bergadang malam. Umpamanya di pinggir jalan atau di mana lah gitu.
Lalu kita punya misi nih, ingin menasehati mereka, ingin memberikan masukan kepada mereka. Terpaksa kita pun ikut bergadang, Pak. Terpaksa tuh. Sebetulnya kita sadar bergadang itu nggak ada manfaatnya, tapi karena punya misi yang jauh lebih besar, kita ikut bergadang. Nah gitu, Pak. Atau barangkali begini, ulin. Kita tahu ulin itu nggak mendatangkan manfaat itu. Tapi dengan ulin ini saya punya tujuan. Umpamanya tujuannya itu untuk menasehati anak, untuk menasehati istri gitu. Karena barangkali kalau di rumah agak susah gitu menasehatinya, mungkin perlu diajak jalan atau lain sebagainya. Jadi dalam hal-hal yang nampak secara lahir itu barangkali tidak mendatangkan manfaat, maslahat, cobalah di situ disisipi niatan besar agar sesuatu yang tidak bermanfaat itu naik, Pak, naik menjadi bermanfaat. Agar sesuatu baik ucapan atau perbuatan yang tadinya tidak bernilai itu naik menjadi bernilai. Nah, seandainya tidak naik menjadi bermanfaat, menjadi bernilai, maka baik ucapan ataupun perbuatan itu lebih baik ditinggalkan, Pak. Lebih baik ditinggalkan. Makanya begini, Pak nih. Ketika seseorang pandai menjaga lisan, pandai menjaga perbuatan, bahkan kepandaian dia menjaga lisan dan tindakan itu menjadi sebuah kepribadian itu, Pak, menjadi sebuah karakter, itu akan melahirkan muru'ah, Pak, marwah yang sangat luar biasa itu, Pak. Sokwe gara Bapak tong jauh-jauh di rumah tangga aja, Pak, di rumah tangga. Ketika kita nih seorang suami pandai menjaga lisan gitu, di hadapan anak dan istri, itu kan marwahnya akan tinggi itu, Pak. Jadi tekuru ting hohoak nyarekan ke anak, ke pemajikan, pandai menjaga lisan saja itu akan memiliki marwah yang sangat luar biasa. Mereka akan segan terhadap kita, karena apa yang kita ucapkan itu ucapan yang berbobot itu, Pak. Atau kita pandai menjaga perilaku dalam rumah tangga, pandai menjaga perilaku, maka kepribadian Islam kita akan naik, marwah kita pun akan ikut naik. Itu gara-gara kita meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang tidak bermanfaat, sekalipun tidak berdosa, Pak. Sekalipun tidak berdosa. Jadi begini, kalau meninggalkan perkataan yang haram dan perbuatan yang haram, itu tentu wajib, Pak. Wajib itu. Dan itu merupakan tingkat keislaman yang mendasar itu, Pak. Tingkat keislaman rendah lah gitu, Pak. Rendah. Tapi kalau kita mampu berusaha meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berdosa tapi tidak mendatangkan manfaat, itu nilai keislaman kita akan naik, Pak. Jadi bukan muslim biasa lagi, muslim luar biasa itu. Jadi kalau saya ibaratkan begini, meninggalkan perkataan yang haram itu sama dengan meninggalkan makan babi, makan bangkai gitu, Pak. Makan darah itu. Meninggalkan perkataan yang haram itu katakanlah seperti meninggalkan minum khamr, berzina dan lain sebagainya. Tapi meninggalkan perkataan yang tidak mendatangkan manfaat, ya sebetulnya itu diibaratkan itu seperti makan sesuatu yang mubah, Pak, yang boleh dimakan tetapi dikurangi porsinya gitu, Pak. Kayak begini nih,
Kan kita dilatih Pak, dilatih di bulan Ramadan umpamanya. Bulan Ramadan kita dilatih bukan sebatas meninggalkan yang haram, tapi meninggalkan yang mubah Pak di bulan Ramadan itu. Satu nih Pak, makan itu kan mubah, makan boleh. Tapi di bulan Ramadan itu dilatih untuk dikurangi kan gitu ta. Berhubungan suami itu boleh kan gitu Pak, mubah. Tetapi di bulan Ramadan itu dibatasi kan gitu ta, dibatasi. Nah, dengan dibatasinya sesuatu yang mubah, itu orang akan naik Pak, naik derajatnya itu kalau dia mampu membatasi diri dari sesuatu yang mubah. Keislamannya bukan keislaman biasa tapi luar biasa. Jadi lamun cek bahasa mudahna maki ninggal kenu haram mah budak letik ge bisaeun kan gitu tuh Pak. Cobalah lamun geus kolot mah berusaha ninggalkan sesuatu yang tidak haram tapi tidak mendatangkan manfaat. Nah, itu kan akan naik itu. Derajat keislamannya itu akan naik. Mudah-mudahan dengan yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua, sehingga dengan itu semua keislaman kita akan menjadi lebih bagus lagi. Sekian, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.